Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryan Maulana dengan NIM 2024-1010-2058 dari kelas Sistem Basis Data D akan mempresentasikan modul Multi-Table Select. Yang pertama adalah Select 2 Table. Langsung pada soal, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasarkan nama kategorinya. Sini, untuk menampilkan tersebut, menggunakan select, product name untuk nama produk, unit price untuk harga, serta kategori name dari tabel kategoris. Dari tabel produk yang dijoinkan dengan tabel kategori, dan untuk berurut berdasarkan nama kategorinya, di sini menggunakan order by kategori name ascending. Langsung ini dia sudah terurut berdasarkan nama kategorinya. Lanjut pada soal kedua. Tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Untuk menampilkan sesuai soal, gunakan select company name, kemudian order ID untuk ID transaksi, dan kemudian order date untuk tanggal. Dari tabel customer yang dijoinkan dengan tabel order, dan sesuai dengan perintah terurut berdasarkan nama perusahaan, bisa menggunakan order by company name ascending. Kita coba run, dan ini dia hasilnya. Soal berikutnya, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Yang pertama, select order ID, kemudian tanggal order dengan order date, kemudian product ID dari tabel order detail. Dari tabel order yang dijoinkan dengan tabel order detail, dan inilah hasilnya, menampilkan order ID, tanggal order, serta produk ID. Berikutnya adalah select lebih dari 2 tabel. Langsung pada soal, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Yang pertama untuk menampilkan yaitu order ID, kemudian order date, product name, dan unit price dari tabel produk. Dari tabel order yang dijoinkan dengan tabel order detail, kemudian dijoinkan ke tabel produk. Dan ini dia hasilnya sesuai dengan urutan. Soal berikutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Untuk menampilkan sesuai dengan ini, kita menggunakan first name dari employee, kemudian last name dari employee sebagai nama lengkap, kemudian T dari tabel teritori, dan menyantumkan kolom territory description. Dari tabel employee, dijoinkan dengan employee territories, kemudian dijoinkan lagi dengan territory. Kita coba run, dan ini hasilnya. Berikutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Untuk menampilkan, langsung menggunakan select, contact name dari customer, order ID, order date, dan company name dari tabel shipper sebagai nama shipper. Dari tabel customer, dijoinkan dengan tabel order, kemudian dijoinkan dengan tabel shipper. Kita coba tampilkan, ini dia hasilnya. Soal berikutnya, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Untuk menampilkan, kita langsung select contact name
untuk mendapatkan nama-nama supplier, kemudian kategori name dari tabel kategori. Dari tabel supplier, dijoinkan dengan tabel produk agar bisa dijoinkan dengan tabel kategori. Kita coba run, dan ini hasilnya. Selanjutnya, select multi-table dengan syarat, yaitu langsung pada soal, tampilkan nama-nama produk, harga, serta kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Untuk menampilkan, langsung select product name dari tabel produk, unit price, dan kategori name dari tabel kategori. Dari tabel produk dijoinkan dengan tabel kategori, dan untuk memenuhi persyaratan, di sini menggunakan where, kategori name yaitu beverage, dan unit price di bawah 10 yang bisa ditampilkan. Dan ini hasilnya. Unit price di sini di bawah 10 dan kategori name-nya beverage. Selanjutnya tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Untuk menampilkan, kita menggunakan company name dari tabel customer, kemudian order ID dan order date. Dari tabel customer, kita joinkan dengan tabel order. Dan untuk memenuhi persyaratan, kita menggunakan where, country, USA, dan extract year dari tabel order date, yaitu sebelum 1997. Dan untuk berdasarkan urutan tanggal pembelian, kita menggunakan order by, order date. Dan ini hasilnya. Kemudian soal berikutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah tahun 97. Kita select contact name dari tabel customer, order ID, tanggal order, serta company name dari tabel shipper untuk mendapatkan nama shipper. Dari tabel customer kita joinkan dengan tabel order, kemudian kita joinkan dengan tabel employee, dan dijoinkan dengan tabel shipper. Di mana untuk memenuhi syarat yaitu tujuan yang sama dengan negara dari employee, kita menggunakan ship country sama dengan employee country, dan extract year order date lebih dari 1997. Artinya yang akan ditampilkan di sini adalah yang pengirimannya setelah 1997. Lanjut ke soal berikutnya, untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Pertama, untuk menampilkan kita select company name dari tabel shipper, kemudian kategori name dari tabel kategoris. Dari tabel shipper kita joinkan dengan order, kemudian dengan order detail, dengan produk, dan dengan tabel kategoris. Di mana sesuai persyaratan unit price dari produk di sini berada di antara 5-10. Kita coba run, dan ini dia hasilnya. Kemudian yang terakhir, self join dan outer join. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer, tabel 1 atau tabel E2? Yang pertama di sini, untuk menampilkan nama kita bisa menggunakan E1 first name, yaitu first name yang diambil dari E1,
kemudian last name sebagai bawahan, kemudian E2 first name dan E2 last name sebagai manager. Nah, di sini employee adalah tabel yang memiliki relasi dengan dirinya sendiri. Jadi kita bisa joinkan employee dengan employee itu sendiri. Employee yang pertama menggunakan simbol E1 dan yang kedua menggunakan E2. Di sini yang E1 kita menggunakan report to karena di sini sifatnya many, dan E2 kita menggunakan employee ID yang sifatnya one. Kita coba run. Di sini E2 sifatnya one karena satu manajer bisa membawahi banyak bawahan. Jadi E2 di sini adalah manajer. Soal berikutnya, tampilkan nama lengkap employee serta nama pimpinannya jika E1 many, maksudnya E1 many dan E2 one. Untuk menampilkan, kita menggunakan select first name, E1 dan E1 last name sebagai nama lengkap, kemudian E2 first name dan E2 last name sebagai pimpinan. Sama seperti di atas, kita joinkan employee 1 dan employee 2, tapi di sini menggunakan right outer join. Sini digunakan untuk menampilkan semua yang ada di employee yang ada di E1, meskipun tidak ada yang sama dengan E2. Langsung kita buktikan. Nah, di sini Andrew Fuller juga ikut ditampilkan karena menggunakan right join, meskipun dia tidak punya pemimpin karena dia sendiri sudah jadi pemimpin. Berikutnya, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Sama seperti ini, cuma di sini bedanya menggunakan full outer join, yaitu untuk sesuai dengan perintah, yaitu untuk menampilkan semua yang ada di tabel employee. Nah, di sini menggunakan perintah yang sama. Jadi di sini akan menampilkan semua yang ada di E1 maupun E2. Sekian presentasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.